Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Pada kesempatan kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem beban pada kelistrikan sepeda motor Revo 110 PCM FI. Cak Mat akan bahas tentang perkebelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikannya. Kali ini Cak Mat akan bahas tentang skema jalur kabel lampu rem pada motor tersebut. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Lampu rem merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan, sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk saling berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya. Karena lampu rem mempunyai fungsi untuk mengetahui bahwa kendaraan di depan kita mengurangi kecepatannya atau akan berhenti. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel lampu rem Revo 110 PCM FI, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem beban lampu rem motor tersebut sebagai berikut. Baterai atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal. Terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah, terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Fuse biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun sekring di Revo 110 PCM FI ada dua, yaitu sekring 15 ampere warna biru dan sekring 10 ampere warna merah. Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok. Adapun di regulator rectifier Revo 110 PCM FI menggunakan soket 6P, tetapi yang terpakai ada 5 terminal. Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus searah atau DC, dan regulator memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Adapun di regulator rectifier terdapat 5 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip putih menuju ke kunci kontak, terminal kabel warna merah strip kuning menuju ke sekring 15 ampere dan sekring 10 ampere, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Untuk terminal kabel warna putih menuju ke alternator, terminal kabel warna kuning menuju ke speedometer, lampu senja depan, saklar dimmer, dan lampu belakang. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC yaitu aki ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam menuju ke tombol klakson dan speedometer, terminal kabel warna hitam strip merah menuju ke sekring 10 ampere, terminal kabel warna merah menuju ke regulator rectifier melalui kabel warna merah strip putih, terminal kabel warna biru strip hitam. Lebih detailnya silakan dilihat di video tutorial mengenai jalur kabel kunci kontak Revo 110 PCM FA yang pernah Cak Mat bahas sebelumnya. Speedometer adalah tempat perlengkapan indikator daripada lampu sen, lampu dim, lampu mil, bahan bakar, serta kecepatan motor. Adapun di indikator lampu di speedometer ada beberapa kabel, yaitu kabel warna hijau menuju ke massa bodi, kabel warna kuning menuju ke regulator rectifier, lampu senja depan, saklar dimmer, dan lampu belakang. Kabel warna hitam menuju ke saklar rem depan dan belakang serta kunci kontak. Kabel warna putih strip biru menuju ke ECM pin 18 sebagai indikator lampu mil. Kabel warna hijau muda strip merah menuju ke ECM pin 29 sebagai indikator lampu netral dan ke saklar netral. ECM atau Engine Control Module yang biasa disebut dengan ECU atau Engine Control Unit adalah seperangkat alat yang bekerjanya mengontrol sistem PCM FI. Fungsi ECM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasokan bahan bakar, waktu pengapian, dan mematikannya. Juga mengontrol sistem starter, sistem pengisian, idling stop system, kecepatan idle, dan sistem PCM FI. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. Adapun di ECM mempunyai 33 pin, terdiri dari 3 baris. Tiap baris terdapat 11 pin. Adapun para kabel sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya. Saklar rem depan dan belakang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus positif kelistrikan dari baterai menuju ke lampu rem. Untuk saklar lampu rem bekerjanya bersamaan saat dengan ditariknya handle rem depan.
Cara kerja saklar rem depan arus positif berhubungan saat kunci kontak on atau normally close adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup atau terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir. Pada saat handle rem ditekan, maka nok handle rem melepaskan saklar rem, sehingga arus listrik mengalir. Adapun saklar rem depan dan belakang terdiri dari dua terminal. Terminal kabel warna hitam menuju ke kunci kontak. Terminal kabel warna hijau strip kuning menuju ke lampu rem belakang. Lampu belakang. Di dalam kaca lampu belakang terdapat bolam. Komponen ini adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik ke filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Di dalam bolam belakang terdiri dari dua filamen, yaitu untuk lampu rem dan lampu senja. Untuk menghubungkan ke arus listrik ada dua terminal, yaitu terminal negatif untuk kabel warna hijau ke massa bodi, terminal positif kabel warna hijau strip kuning ke saklar rem depan atau belakang, sedangkan terminal positif kabel warna kuning untuk lampu senja. Adapun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal positif baterai, kabel warna merah dihubungkan dengan sikring 15 ampere, kemudian dihubungkan melalui kabel warna merah strip kuning menuju ke regulator rectifier dan ke sikring 10 ampere. Dari sikring 10 ampere dihubungkan kabel warna hitam strip merah menuju ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, kabel warna merah strip putih dihubungkan ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, kabel warna hijau berhubungan ke massa bodi. IJM pin 2, 9, dan 10. Lampu rem, speedometer serta ke terminal negatif baterai. Dari speedometer, kabel warna kuning berhubungan dengan lampu belakang, regulator rectifier, kemudian ke lampu senja depan dan saklar dimmer. Dari regulator rectifier, kabel warna putih dihubungkan ke alternator. Dari speedometer, kabel warna hitam berhubungan dengan kunci kontak, saklar lampu rem belakang dan depan. Dari kunci kontak, kabel warna hitam strip biru berhubungan ke ECM pin 1. Dari speedometer, kabel warna putih strip biru berhubungan ke ECM pin 18 sebagai indikator lampu mil. Dari speedometer, kabel warna hijau muda strip merah berhubungan ke ECM pin 29 sebagai indikator lampu netral, kemudian dihubungkan ke saklar netral. Dari lampu rem belakang, kabel warna hijau strip kuning dihubungkan dengan saklar rem depan dan saklar rem belakang. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan lampu rem Revo 110 ECM FA sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal positif baterai, arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah menuju ke sikring 15 ampere. Keluar berhubungan dengan kabel warna merah strip kuning menuju ke regulator rectifier dan sikring 10 ampere. Kemudian melewati kabel warna hitam strip merah menuju ke kunci kontak. Dari regulator rectifier, arus listrik positif juga mengalir ke kunci kontak sebagai arus standby dari kabel merah strip putih. Dari regulator rectifier, arus listrik negatif mengalir ke massa bodi, ECM pin 2, 9, dan 10 ke lampu rem belakang, speedometer, dan ke terminal negatif baterai. Pada saat kunci kontak posisi on, di dalam kunci kontak, kabel warna hitam strip merah berhubungan dengan kabel warna hitam. Kemudian arus listrik mengalir dari kunci kontak menuju ke saklar rem belakang, saklar lampu rem depan, dan speedometer. Di dalam kunci kontak, kabel warna merah strip putih juga berhubungan dengan kabel warna hitam strip biru. Kemudian arus listrik mengalir dari kunci kontak menuju ke ECM pin 1. Dari ECM pin 29, kabel warna hijau muda strip merah mengeluarkan arus listrik negatif menuju ke indikator lampu netral dan saklar netral. Karena posisi gigi persneleng posisi netral dan ada arus positif dari kabel warna hitam, maka lampu netral menyala. Begitu juga dari ECM pin 18, kabel warna putih strip biru mengeluarkan arus listrik negatif menuju ke indikator lampu mil. Karena ada arus listrik dari kabel warna hitam, maka lampu mil menyala kemudian mati kembali. Pada saat handle rem depan ditekan, pada saklar rem yang sebelumnya nok tertekan dengan handle rem depan, maka saat handle rem ditarik ke belakang, nok saklar rem bebas.
maka akan menghubungkan terminal kabel warna hitam dengan terminal kabel warna hijau strip kuning. Kemudian ke lampu rem. Karena lampu rem berhubungan dengan massa bodi melalui terminal kabel warna hijau, maka lampu rem depan menyala. Adapun untuk saklar lampu rem belakang, pada saat pedal rem belakang ditekan, di dalam saklar rem belakang, terminal kabel warna hitam berhubungan dengan terminal kabel warna hijau strip kuning, maka lampu rem belakang menyala. Karena lampu rem belakang berhubungan dengan massa bodi kabel warna hijau. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut, maka aliran listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem beban lampu rem depan belakang pada motor Revo 110 PDM Fi yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau cara kerja, Cakmet Tutorial mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita semua dalam tahap belajar bersama. Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini, memberi support untuk membuat Cakmet tambah semangat belajar, membuat sesuatu yang kreatif, dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.